Juventus menang telak nih, menang besar tapi di Serie A. Biasanya kan Juventus kalau di Serie A kita jarang melihat skor dengan sebesar ini. Ya, gue bilang besar ya untuk ukuran Juventus yang kemarin-kemarin di Serie A itu kalau misalkan menang paling banter hanyalah 1-0. Jadi para fans sudah nandain, para Juventini udah nandain, paling kalau menang cuma 1-0. Nah, terlebih-lebih lagi ini adalah tim yang pernah mengalahkan Juventus di paruh musim pertama di musim ini banyak sekali blunder waktu itu kita kalah 4-2 ya 4-2 4-3 sih waktu pertemuan pertama 4-2. 4-2 tapi hari ini kita berhasil mengembalikan posisi Juventus sebenarnya kita bisa menang melawan Sassuolo di angka 3-0. Nah, gue pengen ngomongin review, tapi sebelum kita ngomongin review, gue pengen kenalin dulu teman-teman yang gue ajak bicara atau ngobrol di review kali ini. Dengan siapa? Yang mana? Yang Iya. mana? Yang Yang mana mana? tuh? Oke, Yang mana? kacamata dulu deh. Iya, yang mana? Oke, kacamata. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gue Suryo Juventini dari Puerto Rico. Oke, Suryo Juventini dari Puerto Rico ya. Thank you, Suryo. Terus dengan siapa lagi? Satu lagi. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda nonton video ini. Perkenalkan, gua Adi, Juventini dari Turki. Juventini dari Turki. Oke, gue Jeki. Gue akan menceritakan bersama teman-teman gue tentang review pertandingan tadi malam Giornata 20. Kita menang 3-0. Vlahovic berhasil golin 2. Terus Chiesa juga golin. Dan banyak sekali statistik yang mengatakan bahwa Juventus bermain menyerang. Nah, tanggapan kalian bagaimana nih mengenai pertandingan kali ini? Kalau gue pribadi sih tanggapannya sangat senang ya bahwa Juventus di awal musim ini seperti layaknya Allegri ini lagi bikin resolusi gue pengen berubah di 2024. Itu yang gue lihat. Jadi mainnya penuh dengan percaya diri, mainnya lepas, nggak ada beban, dan hampir-hampir kesalahan-kesalahan yang sifatnya major, besar, nggak nggak banyak ditemuin ya. Walaupun ada beberapa catatan mungkin nanti gue akan sampaikan lagi. Nah, kalau dari Adi dulu bagaimana tanggapannya mengenai pertandingan kita yang menang 3-0 ini? Pertandingan yang mengisi balas dendam yang sukses ya, 100% kita sukses mengisi balas dendam terhadap tim yang satu-satunya tim yang ngalahin Juventus musim ini gitu. Dan Allegri, ya tadi saya kata Bang Jeki ada resolusi baru, cara mainnya juga beda. Tetap main bertahan tapi ada transisi yang dimana ya kita layaknya tim besar main menyerang terus nyetak gol gitu, gak kayak bertahan nunggu doang kayak ya Allegri sebelum-sebelumnya. Kalau dari awal musim Allegri main kayak gini Juve unbeaten, mungkin Juve nggak kalah sampai saat ini, tapi kalau awal musim masih struggle terus ketemu Sassuolo juga titik balik karena kita dihukum juga dengan blunder-blunder fatal di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini ya inilah Juve yang kita kenal gitu, mungkin dari era Conte pertama kali datang, ya ini yang Juve kita kenal gitu, bukan Juve yang mediocre lagi, bukan Juve yang masih membangun tim, ini Juve yang udah jadi. Tapi ya ini baru Sassuolo, kita baru lihat nanti di match-match berikutnya, apalagi kalau kita mau ngejar Scudetto kan gimana ya Juve tetap Juve sih. Dengan Sassuolo-nya yang main jelek banget ya, Juve menang skor 3-0. Gue sih kaget dengan skornya ya, tapi kalau cara mainnya sih dari match-match sebelumnya sama, cuman beda kaget skornya doang gitu. Oh, kaget skor. Kenapa bisa kaget? Karena udah keseringan hasilnya 1-0 ya? Ya, ya itu 1-0 udah cara kan, udah Juventus menang banget kan. Kita menang 6-1 di Copa, nextnya kita lawan yang sama, harapannya bisa menang 5-0, 1-2. Jadi gitu-gitu aja jadi ya. Apa ya ekspektasinya yang penting menang 3 poin lah kalau untuk di Liga. Makanya gue singgung di video sebelumnya, kalau Allegri pakai mentalitas Copa ya kita bisa ngegol lebih banyak daripada mentalitas Liga gitu. Yang Copa karena satu game langsung out gitu. Oke, ya. Jadi eh, menurut lo mentalitas Copa ini bagus ya buat dibawa ke Liga. Kita main lebih banyak mencari peluang gol gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Suryo, bagaimana tanggapannya mengenai pertandingan tadi malam? Ini makanan. Ibarat kata kalau kita makan nasi pakai ikan gabus, habis itu ditambah kerupuk, tapi kerupuknya nggak ada, gantinya keripik. Terima kasih untuk gol bagus, nggak bapuk dari Abang Dusan Vlahovic.
Waduh, ini maksudnya pantun gitu ya? Iya, Iyalah, harus ada cakepnya dulu dong kalau ya. pantun. Nah, nanti. Ini kan baru intro ya kan, di mana Oke. dari hasilnya Copa itu udah cakep banget, terus kemudian berlanjut tren positif di Liga Italia ya memang dari 15 pertandingan pertama kemampuan agresif Juve meningkat dengan pesat, transisinya bagus, bener yang dikatakan sama Bro Adi tadi, gue setuju banget, Vlahovic di sini keluar banget gitu, instingnya dapat, skillnya dapat, golnya dua, ditambah golnya Chiesa, lengkap sudah. Forza Juve, jaya, 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 Bro Jeki. Oke ya. Kalau dari kalian ada catatan yang masih perlu diperbaiki nggak di pertandingan tadi malam sebelum kita mengenai proses gol di Vlahovic dan eh Chiesa? Kalau dari Eh, Suryo gimana Suryo? Iya, untuk perbaikan sedikit gue ngelihatnya karena dari sini kenapa harus dimasukin Alexandro gitu. Nah itu kan dia substitution, nggak terlalu ngefek sebenarnya kalau substitution. Memang di menit akhir gitu. Kalau memang harus gua sebagai Juventus ini ngelihatnya golnya udah cukup oke 3-0. Kemudian kekurangannya ya memang kita nggak harus terlalu tergantung sama Vlahovic ya sebagai bomber. Memang dia bomber gitu. Dengan dua golnya ini dia lagi dapat momennya, tapi ada kalanya dia nggak dapat momen dan kita nggak harus bergantung sama satu pemain atau dua pemain seperti itu. Gitu Bro Jeki. Oke. Tidak tergantungan seorang Vlahovic. Jadi tergantung siapa? Kan emang Ya tiga golin. overall timnya gitu kayak kemarin Oh, kan milik gitu. oke. Ya dari Adi gimana? Ada catatan khusus nggak? eh, gua kan ini babak pertama udah 2-0 ya. Artinya harusnya Juve itu udah kill the game dari awal gitu ya. Jadi kalau misalnya gol ketiga itu di menit-menit 60 ke bawah, pertandingan praktis sudah selesai di menit 60 gitu. Tapi kan Juve baru bisa kill the game tuh di menit 89 ya gol terakhir. Jadi emang sedikit catatannya kalau emang mau nyelesain game lebih cepat ya cara gol ketiga itu di awal-awal babak gitu. Karena sehingga 30 menit tinggal rotasi squad aja karena kan udah unggul 3 gol lawan akan main lebih kebuka gitu sehingga ya bukan akan jadi gol keempat dan gol kelima tapi kalau kayak lawan Sassuolo kita nunggu gol ketiga itu lama banget nunggunya gitu kayak antara ada gol atau enggak gitu itu aja catatan gua. Oke. Kalau gue pribadi, kalau kalau Adi berarti mengatakan ada skip yang terlalu lama ya dari gol kedua, gol ketiga gitu ya. Iya. Ya kalau kalau terus gol-golan lama-lama Juve kayak City nih. Nanti lu nggak bisa ngeritik Allegri lagi dong. Kalau itu ibaratnya. Ya yang gue kritikan mentalitas ya. Kalau emang Allegri merubah Juve jadi tim layaknya tim besar, bukan mentalitas tim mediocre ya, gue nggak kritik lagi. Karena kan yang gue kritik kan mentalitasnya gitu. Oke. Kalau lawan tim City kita bertahan, gue nggak masalah ini. Tapi kalau bertahan lawan kayak tim Svezia, Empoli, wah gue kritik habis-habisan. Tim besar main bertahan lawan tim mediocre gitu loh. Oke. Kalau gua catatannya adalah mengenai itu kan di sayap kanan atau kiri sih Miretti sama si itu Kanan. kanan. Kanan Miretti kanan, sama Cambiaso. Cambiaso. Miretti sama Cambiaso sering banget saat ada di mana momen-momen dia itu pengen main one two cuman nggak ngerti gitu antara Cambiaso udah ngasih passing, udah masuk, Mirettinya nggak kasih atau kebalikan Mirettinya kasih ke Cambiaso, Mirettinya udah masuk, nggak dipasing. Jadi main one two antara Miretti dan Cambiaso tidak terjadi yang namanya chemistry. Nah, ini yang harus dibenahi menurut gua. Kalau untuk Rabiot mensupport Kovacic itu udah bagus ya. Jadi kelihatannya tadi malam Juventus itu memang ingin main 2 vs 1 ya, bahwa dia kan ada 4 back ya di siapa? Sassuolo kan. Solo. Sassuolo main 4 Ya. back kan. Sayapnya ini pengen dikejar 2 vs 1. 2 vs 1 misalkan sayap kanan pengen dihajar sama Miretti sama Cambiaso. Yang sayap kirinya mau dihajar Kostic vs Rabiot. Jadi dia lu perhatikan pasti Rabiot sering ada di sisi kiri, eh, si Miretti sering ada di sisi kanan. Yang masuk ke tengah, yang membantu Locatelli itu lebih seringnya Danilo kalau gue perhatikan. Rugani sama Bremer jadinya menjadi 2 back. Jadi yang invert ke dalam itu Danilo. Jadi gue pikir catatannya adalah bagus sih. Maksudnya Allegri melawan 4 back itu dia mau hajar 2 vs 1 backnya. Cuman yang menjadi kurang itu adalah chemistry antara Rabiot Kostic dan Miretti dan siapa? Cambiaso. Cambiaso tidak terlalu mengkristal ya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke apa namanya proses gol. Proses golnya itu sebenarnya momentum di menit ke-15 ya. Memang Juventus sudah dari awal udah grafiknya naik, udah grafiknya mau hajar. Cuman memang makin menghajar itu
ketika udah di atas menit 10 ke atas tuh udah makin makin hantem dan akhirnya terjadilah di gol di menit 15 itu bagus banget. eh Vlahovic dapat situasi kosong ya. Anehnya di situ orang nggak melihat posisi Vlahovic, orang pemain Sassuolo responnya pada ke bola semua. Akhirnya Vlahovic punya punya kesempatan untuk shoot. Terus ada lagi proses gol kedua tendangan bebas. Terus gol ketiga itu dari Locatelli ya, berusaha masuk ngerangsek ke dalam kotak penalti. Terus kayaknya dia udah kerepotan, udah passing aja lah ke Chiesa. Nah, akhirnya gol. Gimana kalau proses golnya di menurut tadi? Eh Kalau gol yang pertama kan ini kombinasinya main di kanan ya, karena kan ketika si Sassuolo ini lagi build up terus boleh kerebut jadi di passing lagi itu ke sebelah kanan, terus boleh dapat ke Miretti passing ke Vlahovic. Nah, gol-gol Vlahovic ini kan gol-gol yang kayak di eranya Fiorentina Italiano ya, dapat bola passing cutback terus dia nunggu momentum lihat kanan kiri baru di shooting gitu, dan ruangnya memang kebuka banget gitu. Jadi untuk Sassuolo cuman backnya cuman jaga zona tapi nggak lihat pemain. Mungkin pikir backnya Sassuolo Vlahovic ini nggak akan shooting tapi mungkin kombinasi, jadi wah, dia overload di dalam gitu ya, tapi nggak tahu Vlahovic nyata gol lewat gol flashing itu kan, waduh, gol-gol zaman Fiorentina lah kalau gue lihat gitu kan. Ini jarang banget di Juve ya, apa karena emang pemain-pemainnya belum ngerti cara nyata gol yang kayak gini, atau emang Vlahovic jarang dapat momentum kayak gini di Juventus gitu. Tapi emang gol pertama ini emang gol-gol kelas banget sih gol Vlahovic. Kalau gol kedua free kick lagi-lagi Miretti yang dilanggar kan, masuk masuk Miretti dilanggar terus gol lah. Kalau gol Vlahovic tendangan bebas kita udah lihat musim lalu gitu, tapi bedanya emang apa, kena tiang lagi kan Mantol ini emang benar-benar ya lagi punya motivasi lebih karena pesaingnya hat trick, terus juga Yelis lagi rising star gitu. Cuman ya dia sebagai striker paling mahal kan ya punya motivasi juga untuk nyetak gol gitu. Oke, kalau golnya Chiesa, Golnya Kiesa at least ini gol udah game over ya, karena emang pemain lawan juga udah kayak nothing tulus aja. Kalau emang Kiesa itu emang udah gol, udah harusnya gol momentum dapat belum gol itu, dan emang Locatelli tinggal dua versus berapa gitu lawan ini, emang dapat bola di Kiesa tinggal nyeplosin doang, dan ya udah emang proses gol counter attack emang kayak gitu biasanya, banyak gol-gol yang limit di kotak penalti gitu. oke oke oke. Oke, thank you. Memang gol pertama itu mengingatkan seperti menurut Adi Vlahovic waktu di Fiorentina gitu ya, lagi gacor-gacornya ya. Oke, gimana menurut Suryo proses golnya Vlahovic? Bagus banget ya. Golnya itu benar-benar di tengahnya kiper loh. Itu kipernya kayak bolanya seolah-olah kayaknya kipernya lambat, tapi menurut gue bolanya kencang sih. Terus gol kedua juga mirip sebenarnya di posisi yang sama. Terus gol ketiga juga peran Locatelli itu gede banget sih di situ untuk golnya Chiesa ya menurut gue. Nah, menurut lo gimana proses golnya Locatelli dan Vlahovic ini? Iya, Locatelli kan Vlahovic kan seorang striker yang pada sebelum kita main di Copa kan dia puas banget tuh sampai lempar kaos ya kan. Artinya dia bersaing sama Yildiz masih bisa ngegolin, bersaing sama Milik yang kemarin malah hat-trick, dia malah terpacu gitu. Jadi emang ini anak atau ini pemain kayaknya memang butuh pressure di antara sesamanya gitu. Di antara sesamanya udah mulai ngegolin, nah dia langsung on fire. Nah, gue ngeliatnya ketika gol pertama, Miriti itu akan mencoba masuk sebenarnya. Jadi back-backnya si Sassuolo itu terpaku kalau diperhatiin. Tapi dia geser dikit. Nah, geser dikit, Vlahovic langsung passing. Sebenarnya back-backnya Sassuolo itu terpaku sama gerakan yang mau masuknya si Miriti. Dan itu berhasil banget sih, ya kan, di goal placingnya itu. Gitu. Kalau kalau Beradi bilang tadi, apa namanya? Di Fiorentina. Nah, Ya. ya gue kayak gitu keluar lagi nih atau berjeki itu bakal gacor banget gitu ya, semoga nanti kalau memang dijual ya nggak segitulah ya kan, kalau memang jadi dijual itu bisa menaikkan harga jual yang sangat-sangat tinggi. Nah terus yang gol kedua itu murni ya emang dari musim kemarin kan juga ada gol yang kayak gitu ya, spesialisnya si Vlahovic, kaki kiri terus bolanya kenceng. Kalau di beberapa wacana ngeliatnya karena kelemahan kipernya Sassuolo, tapi gue ngeliatnya nggak gitu karena itu bola kenceng terus habis itu karena sempat kena apa namanya tangan kirinya si kiper Sassuolo dan itu mantul ke gawangnya getar gitu, getar kencang ke bawah. Itu memang skillnya Vlahovic. Murni kenceng gitu, bukan karena kipernya Sassuolo yang kurang, tapi memang skill Vlahovic yang on fire banget. Gol ketiga Locatelli. Locatelli memegang peranan penting, tapi di sini gue ngeliat ada kepercayaan diri Chiesa. Karena Chiesa nggak nge-shoot ke kanan, tapi dia nge-shoot ke kiri kan. Artinya ada sudut sempit di antara kiper. Nah itu masuk gitu.
Nah, itu kepercayaan diri Chiesa yang memang masuk dia dari menit ke 80 sorry 57 ya. Chiesa masuk. Ya sekitar gitulah. Iya, betul, gantiin apa namanya? Kostik terus langsung gue ngeliatnya itu wah itu keren sih kalau gue dia nggak nge-shoot ke kanan tapi dia nge-shootnya ke kiri dan bawah itu sudut emang oke skillnya predator gitu Bro Jeki. Oke, ya. Jadi memang ini bukan karena kipernya memang kurang juga, tapi memang skill dari Vlahovic juga yang harus kita apresiasi ya. Bahwa Mm-mm. skillnya ya bagus sih emang gol pertama harus gua akuin. Dan yang lebih bagusnya lagi adalah mereka tidak melihat posisi Vlahovic itu mengancam, artinya nggak banyak pemain di situ. Jadi jadi benar-benar mereka kayaknya cuma fokus sama bola, nggak melihat pergerakan Vlahovic kalau kosong, shootnya lebih nyaman ya. Tapi gua Heeh. secara pribadi melihat bahwa gol ketiga adalah gol bukan gol Chiesa ya. Maksudnya iya gol Chiesa, tapi gua apresiasinya terhadap Locatelli bahwa Locatelli hari ini lebih berani bisa nyampe ke dalam kotak penalti. Akhir-akhir ini Locatelli akan lebih sering masuk ke dalam kotak penalti. Di mana di musim-musim sebelumnya atau di pertandingan awal atau bahkan pertama kalinya datang Locatelli, jarang banget ngelihat Locatelli masuk ke dalam kotak penalti. Ada, cuman jarang. Nah, ketika Locatelli berhasil masuk ke dalam kotak penalti, peluang-peluang gol banyak yang diciptakan. Jadi menurut gua, Locatelli harus seperti ini menjaga performanya. Sering masuk ke dalam kotak penalti, seperti kayak gol kemarin lawan Frosinone, dia itu pressing sampai ke dalam kotak penalti, benar nggak? Ya. Mm-mm. Yang golnya milik kan? Setuju milik. Nah, ini Oke. kan artinya Locatelli juga keluar dari sarangnya yang tidak harus selalu di atas back. Jadi jadi kayaknya Allegri juga melihat bahwa Locatelli ya udahlah jangan dikerem terus. Dia punya kemampuan gitu untuk masuk ke dalam kotak penalti. Jadi gue pikir kalau performanya terus akan dijaga seperti ini, ya Locatelli benar-benar menjadi seorang apa gelandang elit dunia ya. Karena gelandang elit dunia kan butuh angka. Maksudnya asis lu berapa, gol lu berapa kan gitu. Kalau misalkan kita menganggap Locatelli gelandang elit tapi angkanya nggak ada, ini kan karena kita kebetulan Juventini aja, Mm-mm. iya kan? Ya Kita bisa. misalkan mau bilang cross bagus, ya kan ada angkanya di sana, asisnya berapa, apa aja yang statistik yang mengatakan dia itu bagus kan. Kalau nggak ada angkanya ya, ya memang karena kita seneng aja sebagai Juventini sama Locatelli kan gitu. Jadi gol pertama gue udah jelas ya bahwa itu kesalahan dari si siapa ya, Sassuolo. Gol ketiga jelas itu kemampuan dari Locatelli. Oke, kita Vlahovic langsung ya gol gol ketiga ya. ketiga, Sorry, sorry, ya kan sorry. Cesa kan tinggal ibaratnya ya penting gua shoot lah Bisa. kalau Cesa begitu udah itu udah 80% karena kalau Locatelli sih gue udah ngeliat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang terakhir adalah mengenai rating pemain dan statistik. Nah, kalau misalkan kita lihat dari rating pemain, ya tentu ya Vlahovic itu angkanya kalau berdasarkan Footmob 9,1. Gua kasih tahu yang jelek aja ya. Yang orange itu Yildiz dan Kostic. Sisanya hijau semua di atas 7. Man of the match-nya 9. Si Vlahovic, Locatelli mendapatkan 8. Bener kan apa yang gue bilang? Kenapa dia bisa dapat 8? Ya karena emang luar biasa ya. Kalau gua. Terus ya sisanya itu aja yang oh ya sama Szczesny. Szczesny hampir 8. Nah, menurut Suryo gimana mengenai rating ini sama statistik-statistik dari Juventus juga ball possession memang kalah, tapi tidak terlalu jauh ya, 46%, 54%, total shoot kita lebih banyak jelas ya, 12 shoot, terus on targetnya ada 5, big chance-nya 1, terus expected goal-nya kita juga 1,17. Nah, gimana mengenai stats dan rating-rating ini? Oke, jadi gini, itu analoginya sesuai sama garisnya ya. Artinya antara Kostik itu bagus dan Yildiz pun nggak terlalu bagus. Nah, karena nggak mungkin seorang Rabiot itu maju terlalu jauh karena dia harus menjaga transisi kan. Dia nggak kalau kalau Bro Jeki tadi bilang ada missing antara Rabiot Kostik atau katakanlah yang di bawah Mireti Cambiaso. Nah, di sini gue ngelihatnya kenapa ini nggak bagus nilainya atau kurang bagus nilainya ya karena memang si Kostik ini kurang perannya dia mestinya masuk aja gitu berani berani dan masuk untuk mensupport si Yul di sini karena Yulis dari Copa udah gacor banget gitu dari umpannya McKennie segala macam itu sayang sih sebenarnya kalau kalau Yildiz kemarin atau semalam itu kemarin malam sorry itu jadi ya bisa 4 gol 5 gol seperti ekspektasinya si Bro Adi tadi
meledak di si di situ. Cuman Kostik sekali lagi, sorry itu itu kurang gitu. Mungkin iya saatnya dijual kalau menurut gue Bro Jeki. Oke. Oke. Kalau mengenai statistik singkatnya gimana pendapat lo? Untuk oper-operan segala macam ya is okay lah kalau memang misalnya selisihnya tipis-tipis. Yang penting kan kalau Allegri says yang penting menang. Yang penting kalau kestabilan ini loh ya kan. Cuman yang menjadi dilematis adalah striker-striker kita on fire semua. Yildiz, Milik, Vlahovic. Nah, timing sekali lagi timing untuk mensubstitusi atau merotasi striker-striker yang on fire ini yang perlu dijaga sama Allegri. Dan latihan set piece yang harus intens antara Miretti Cambiaso kalau memang misalnya mau di apa ya mau diketatin antara dua kiri dan dua kanan terhadap empat back yang dipakai lawan gitu dan apa namanya mirip Yildiz sorry Kostik Yildiz nah itu memang harus sering latihan yang set piece build up gitu untuk mengeluarkan apa ya karisma bukan karisma apa sih apa chemistry nah itu Bro Jeki. Oke. Oke, thank you. Kalau dari Adi gimana? Gue juga agak bingung gitu kan. Kostic kan mainnya babak pertama yang nggak berkembang banget, tapi diganti menit 82 dengan Meret yang ada punya andil di dua gol pertama itu malah diganti barengan Yildiz yang masuk bareng Chiesa sama Weah. Jadi pas ini kok kalau emang punya jelek kok dipaksa main sampai menit 82 baru diganti gitu. Kenapa nggak barengan aja diganti bareng apa nama bareng Hmm, Yildiz aja langsung ganti dua tapi hmm, langsung masuk Iling bareng Chiesa. Jadi emang kirinya hmm. juga ada serangan ini kirinya masih Kostic lagi. Jadi emang di sini juga pemain wajar kalau ratingnya jelek sama Yildiz. Emang mainnya nggak berkembang banget di Kostic dari babak pertama gitu. Tapi main sampai menit 82, gue nggak gua juga bingung gitu kan. Gitu. Tapi secara statistik ya kalau kalau ball possession mah biasa Allegri kalau menang ball possession skornya nggak kayak gini 0-3 kembali gitu ya kan. Kalau jadi emang dengan Juve netak apa sampai bikin 12 shot on goal dan yang lain-lain itu sampai SG juga tinggi ya. Itu membuktikan bawahnya bisa 3 gol gitu. Tapi emang kalau apa sih mau diharapin kalau dari Allegri bilang kalau mau main cantik mah nonton sirkus katanya kan. Tapi kalau main apa namanya main kayak gini bisa menang ya lanjutin aja kata Allegri karena kan yang penting 3 poin. Kita butuh target 4 besar lah awalnya. Tapi sekarang kan masuknya di studi teoris gitu. Jadi emang ya statistik mah Juve nggak perlu dibaca yang penting mah hasil akhir kalau Allegri. Oke, yang penting hasil lahir. Ini nggak ada yang mau meratingkan Szczesny. Szczesny bagus lagi tadi malam. Ada tuh yang shootnya dari Berardi tadi. Sampai disama-samain kayak Buffon. Halo? Iya iya ada. Soalnya kan ini skornya 3-0 ya. Maksudnya oke lah kalau kalau tuh mungkin skornya tipis-tipis mungkin Chesney akan lebih dinilai lagi gitu. Cuman apa ya gue ngelihatnya sih aduh come on lu harus mensupport Yildiz yang lagi on fire Kostik. Ayolah ya kan. Berubah style of play-nya gitu. Jangan Oh, gitu-gitu aja. ya Ristik, kok sorry, Ristik lagi. Kostik, kenapa dia ratingnya rendah? Dia terlalu banyak melepas umpan crossing, cuman nggak ada yang sukses. Jadi istilahnya main kuantitas, tapi yang bagus cuma 2 crossing. Gitu, kalau dari datanya, dari 7 yang dilepas, 2 yang jadi. Jadi ya itu yang menjadikan Kostik itu kenapa dinilai rendah ya? Karena gue pikir dia kemampuannya di crossing, cuman kualitas dari crossingnya tidak bisa melayani dari pemain-pemain yang sudah masuk ke dalam kotak penalti. Kalau Yildiz kenapa dia kurang? Karena gue pikir tadi malam dia banyak sekali skill individu yang dikeluarkan. Cuman sebenarnya tujuan dari hasil akhir dari skill individu itu apa? Lo mau asis kah? Lo mau main one two kah? Lo mau main apa namanya? Mau langsung di shoot kah? Jadi istilahnya dia bagus dalam menerima bola, tapi setelah habis menerima bola, ini kan mau diapain? Nah, itu yang jadi masalah tadi malam Yildiz tuh udah mulai agak terbakar egonya untuk kan di gol pertama, kedua kan mirip ya golnya ya. Bisa gocek 2 orang. Nah, dia ada beberapa percobaan, dia coba lagi. Cuman nggak berhasil kalau lo ingat nonton dia tuh. Menit berapa ya gue lupa. Dia coba lagi tuh ngelewatin 2 dengan harapan dia apa gocek patahin ke kanan, dia bisa shoot lagi, tapi ya itu nggak terjadi gol dan kadang-kadang lepas. Tapi sekali lagi apresiasi gue selain Vlahovic yang golnya indah sekali di menit di golnya dia yang pertama, tapi gue sekali lagi ke Vlahovic. Sorry ke Locatelli. Locatelli menurut gue dia mobilitasnya parah ya. Dia di belakang bisa, di depan sampai kotak penalti.
dia banyak memberikan umpan ke depan. Jadi gua nggak ngelihat lagi Locatelli itu main aman ya. Di beberapa terakhir-terakhir kan Locatelli, maksudnya di awal-awal kita Locatelli di format jadi regista kan mainnya aman. Ke samping, back pass. Nah, itu kan regista nggak regista main aman lah supaya bola tidak berhasil diambil musuh. Nah sekarang Locatelli berani gitu langsung ke Yildiz, berani langsung ke Vlahovic, berani langsung ke depan ke Cambiaso segala macam itu yang menurut gua Locatelli udah mulai berubah nih. Plus Cambiaso, gue juga ada perhatian Cambiaso nih kayaknya bisa lah di format lebih mirip-mirip Cuadrado ya karena punya keberanian untuk masuk dalam kotak penaltinya tinggi nih orang. Hebat nih Cambiaso nih kalau misalkan di Hmm, di apa namanya dilatih lagi untuk dilatih. bisa masuk ke dalam kotak penaltinya tuh bagus karena dia memang dribble gitu sih. Kalau untuk statistik, gue pikir Juventus banyak sekali momentum di awal-awal babak pertama. Cuman di awal babak kedua dikendorin, baru dia mulai-mulai eh, mencari momentum baru lagi di mulai-mulai menit-menit 60. Jadi menurut gue Juventus memang tidak grafiknya tidak sepaneng ya, nggak neken terus. Jadi dibagi-bagi dengan statistik 46-54% sebenarnya bukan Sassuolo mendominasi, ini mau berbagi bola ya. Karena kalau masih di angka-angka 50-an, ya masih berbagi bola lah. Kecuali udah angka 60, terus Juventusnya 30-an, baru tuh namanya dikepung gitu loh. Nah, kalau statistik yang lain, gue pikir hampir sama-sama seperti apa yang Juventus biasa lakukan. Tapi yang paling penting adalah Juventus sekarang menunjukkan identitasnya dia lebih percaya diri untuk bisa menang telak sih. Itu sih, itu yang bagus menurut gue. Oke, terakhir ada lagi dari Adi atau dari Suryo? Cukup, Ada yang mau sampein? cukup. Dari Suryo ada? Gini ya Bro Jeki, lu pernah bilang kalau Allegri itu tipenya yin and yang. Hmm. Nah, waktu episode kemarin Suara Juventus ini ya, yang gua Magenta sama Bro Jeki, ini sesuai banget. Artinya kanannya itu ngeceng, kirinya tuh sengaja dibuat slow, gitu. Hmm. Nah, lu kalau kalau tadi lu bilang apa namanya si Yulis itu mengeluarkan skill individu ya karena sebenarnya dalam tanda kutip dia kepepet gitu. Yang Ya, ya oke dia gitu. dia Kalau ya dia pikir mungkin dia bisa melakukannya lagi kali seperti lawan-lawan Frosinone, seperti lawan Monza. Dia pikir dia bisa ngelakuin lagi. Cuman ya nggak semua tim bisa dia hajar dengan seperti itu kan. iya, nggak apa-apa. Maksudnya pembelajaran untuk pemain muda ini juga gitu. Artinya ketika lu katakanlah kurang support dari Kostik gitu, lo melakukan apa gitu. Kalau lawan semua lu pukul rata, lu mesti belajar dari sini, Sassuolo gitu. Skor lu nggak terlalu bagus gitu. Artinya supaya pemain muda itu nggak cepat puas juga. Artinya dia bisa mengatur tempo antara stamina sama pencapaian hasil yang nanti akan dicapai sama satu tim, bukan dari dia doang gitu. Emang kemarin ngegolinnya oke sih waktu apa lawan kita sebelumnya. Cuman ya gue Kostik lah, gue gemes banget sama Kostik Rejeki. Sikat. Ya, Kostik memang yang diharapkan adalah crossingnya sih. Dia dia pasti akan kena rating rendah ketika dia terlalu banyak memberikan crossing, tapi crossing tadi yang berhasil masuk ke dalam kotak penalti untuk menjadi peluang gol itu dikit. Orang kan jadinya gini, ketika lu 10 terus yang masuk cuma 3 kan jatuhnya kan jelek dong data dia dong. Benar nggak? Kalau lo Iya, cuma tapi mengeluarkan 10, harusnya yang masuk 6, 7 misalkan. betul, 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 betul. Tapi harus diperhatiin Kostik. Kostik kalaupun memang harus banyak crossing, ya tengahnya kita macam Locatelli itu stamina-nya itu siap apa enggak? Karena crossing yang gagal itu kemungkinan untuk menjadi counter atau direct attack itu sangat sangat gede kemungkinannya. Nah, Locatelli untungnya bermain cantik dan tim yang kita hadapi adalah sekelas Sassuolo di mana Berardinya juga nggak terlalu on kayak pertemuan kita sebelumnya. Gitu dulu Jeki. Ya, Berarti sebenarnya lumayan ada sengatannya, cuman memang Ada. Juventusnya lebih siap sih. Kan itu kan Sultan Berardi tuh. Skesni Iya, lebih itu siap, Skesni lebih ditambah siap. lesnya lebih siap. Nah, Terus Bremer juga lebih apa greges gitu ya, nggak letoy gitu. Jadi ya udah emang ini layak Juventus menangkan. betul, Oke, betul, betul. ya kita masih berada di jalur Scudetto, hanya sisa 2 poin, maksudnya jaraknya cuma Sesi. 2 poin, jadi hanya nunggu Inter kepleset. Baru kita bisa ada di Kapolista. Oke, Lu boleh terima bilang kasih amin sekali nggak? lagi. Sekali lagi Suryo, makasih ya.
Oke, Oke, Adi terima kasih ya. Oke. Oke, itu teman-teman mengenai review kita untuk melawan Sassuolo. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan like, dan yuk gabung di fitur langganan supaya tetap eksis channel Suara Juve ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Oke.